technical meeting kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengabsen serta mencegah apabila saya sebutkan nama tim dan juga asal sekolahnya, mohon untuk diberikan respon ya. Iya, Pak. Baik, Kak. Oke, absen kita mulai ya guys. Untuk yang pertama, nama tim Senaman Jaya dari SMA Negeri 6 Palembang, apakah hadir? Terima kasih. Untuk tim yang kedua dari Natus Sinsar dari SMA Negeri 5 Palembang, apakah hadir? Oke, terima kasih. Tim yang ketiga dari Tim Baik dari SMA Negeri 5 Palembang, apakah hadir? Oke, terima kasih. Untuk tim yang keempat dari Seman Palarar dari SMA Negeri 4 Lahat, apakah hadir? Oke, terima kasih. Yang tim kelima dari Semarpan Club dari SMA Negeri 1 Rantau Panjang, apakah hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada dari tim Semanpala dari SMA Negeri 4 Lahat, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Oke, dari Fantastic Six dari SMA Negeri 6 Palembang, apakah hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Glow Vestro dari SMA Negeri 4 Lahat, apakah hadir? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Asgardian dari SMA Negeri 4 Lahat, apakah hadir? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo dari SMA Negeri dari tim Raden Ajeng Kartini dari SMA Ajeng Kartini dari sekolah SMA Negeri 4 Lahat, apakah hadir? Oke, selanjutnya dari tim Merdeka dari SMA Negeri 1 Indralaya Utara, apakah hadir? Sekali lagi dari tim Merdeka asal sekolah SMK Negeri 1 Indralaya Utara, apakah hadir? Selanjutnya dari tim Spektakular Seman Satapa dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa, apakah hadir? Siap hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari tim Tekad Bulat
tekad bulat Semantama dari SMA Negeri 3 Martapura, apakah hadir? Maaf ya Rama, dari kenapa present? Maaf Kak, itu tadi maksudnya respon atas kehadiran dari tim spektakuler. Maksud apa? Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Dari tim tekad bulat Semantama dari SMA Negeri 3 Martapura, hadir. Sekali lagi dari tim tekad bulat Semantama dari SMA Negeri 3 Martapura, apakah hadir? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari tim Nacana dari SMA Negeri 1 Talang Kelapa, apakah hadir? Sekali lagi dari tim Nacana SMA Negeri 1 Talang Kelapa, apakah hadir? Dari tim Keren asal sekolah SMA Negeri 6 Palembang, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari tim SMA Islam Terpadu Raudatul Ulum Putri, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari SMA Islam Terpadu Raudatul Ulum Putra, apakah hadir? Sekali lagi dari SMA Islam Terpadu Raudatul Ulum Putra, apakah hadir? Oke, selanjutnya dari SMA Rupa Mantap, dari SMA Negeri Plus 2 Banyu Asih 3, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi dari tim Smart Fun Flow dari SMA Negeri 1 Rantau Panjang, apakah hadir? Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta FESPEN yang kepada seluruh peserta lomba cerdas cermat yang sudah mengikuti technical meeting kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Yuni Amalia selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara technical meeting kita pada sore hari ini. Apabila seluruh peserta, mohon untuk seluruh peserta didengarkan dengan seksama dan ketika setiap sesi akan diberikan waktu untuk bertanya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyampaikan mekanisme dari lomba cerdas cermat itu sendiri kepada pemateri. Dipersilahkan.
cek apakah suara saya terdengar. Terdengar. Oke, sebelumnya kakak ingin menyapa dulu nih. Bagaimana? Apakah masih semangat? Semangat Kak, semangat. Oke, perkenalkan. Ya, sebelum kita menjelaskan tentang mekanisme Lomba Cerdas Cermat Resiko Pendidikan 2024, sebelumnya perkenalkan nama Kakak Dwi Agustina dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2022. Oke, next slide. Tentunya sebelum kalian mendaftar di Lomba Cerdas Cermat kan pasti sudah membaca dulu guidebook-nya kan. Nah, Lomba Cerdas Cermat kita ini mengenai ilmu pengetahuan umum kan, di mana ada beberapa submateri yang diangkat. Yang pertama itu mengenai sejarah, yang kedua seni budaya Indonesia, yang ketiga pengetahuan alam, yang keempat bahasa Indonesia, dan yang kelima geografi. Oke, next slide Kak. Untuk mekanisme lomba cerdas cermat di babak penyisihan itu yang pertama, semua peserta berada pada timnya masing-masing, namun mengisi jawaban itu per individu. Yang kedua, setiap peserta diberi pertanyaan pilihan ganda tertulis sebanyak 45 soal, dijawab secara individu. Kemudian, peserta lomba akan menjawab 45 soal tersebut dalam waktu 40 menit. Kemudian penilaian skor soal, apabila benar, itu akan diberi nilai poin 2 plus 2, jika salah 0, dan jika tidak menjawab 0. Oke, next slide. Selanjutnya, nilai yang telah diperoleh oleh masing-masing individu itu akan diakumulasikan menjadi nilai tim, atau dalam kata lain, nilai setiap individu itu akan dijumlahkan menjadi nilai tim nantinya. Nah, kemudian dari tahap ini, dari tahap penyisian ini akan diambil 9 tim terbaik dengan perolehan nilai tertinggi yang akan lanjut ke tahap semifinal. Kemudian selanjutnya, segala bentuk kecurangan yang dilakukan peserta akan menyebabkan peserta didiskualifikasi. Segala keputusan juri itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, next slide Kak. Kemudian untuk mekanisme lomba babak semifinal, itu tim yang berhak masuk ke babak ini ada 9. 9 tim itu ialah 9 tim yang memperoleh nilai terbesar. Kemudian setiap pertandingan akan dipertemukan 3 tim. Setiap tim itu berada pada podiumnya masing-masing. Jadi 9 tim ini akan dibagi menjadi 3 kelompok, 3 kali putaran, 3 tim yang akan maju. Nah, kemudian setiap tim itu tentunya diwakili oleh 3 peserta. Poin yang diperoleh dari babak ini juga akan diakumulasikan untuk lanjut ke babak berikutnya, diakumulasikan dengan poin yang sudah didapatkan dari babak sebelumnya tadi. Oke, next slide. Nah, pada babak ini, semua tim itu, kan yang maju 3 tim kan? Nah, 3 tim ini masing-masing berada di podiumnya, itu diberikan 10 soal pertanyaan. Untuk setiap soal itu diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Kemudian soal yang dibacakan itu sebanyak satu kali. Namun peserta boleh meminta pembacaan ulang Kok macet ya? Sorry. Iya isinya.
Oke, mohon maaf semuanya tadi terkendala sinyal, jadi menggunakan device lain. Selanjutnya kita lanjutkan saja dari mekanisme tadi. Jawaban yang disebutkan setelah mendapat jawaban itu boleh disebutkan oleh tim yang akan menjawab apabila sudah mendapat izin dari juri. Jadi apabila juri sudah mengiyakan, ya kelompok melati misalnya, silakan menjawabkan, baru boleh menjawab seperti itu. Jika peserta Oke, lanjut selanjutnya soal yang dibacakan itu sebanyak 1 kali. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peserta boleh meminta membaca ulang pertanyaan tersebut sebanyak 1 kali apabila kurang jelas. Kemudian setiap tim yang ingin menjawab harus membunyikan bel terlebih dahulu. Tim yang pertama kali membunyikan bel diberikan kesempatan untuk menjawab. Oke, next slide, Kak. Ini. Nah, ini apabila peserta sudah menjawab, namun apabila peserta sudah menjawab tapi belum ada instruksi dari juri, maka nilai tim tersebut akan dikurangi 5. Jadi misalnya kalian duluan memencet bel atau berbarengan memencet bel dengan tim lain, namun salah satu di antara tim tersebut belum diizinkan juri untuk menjawab, tetapi kalian sudah menjawab duluan, itu nilainya akan dikurangi 5. Jadi setelah juri mengizinkan untuk menjawab, baru boleh menjawab. Nah, jika soal belum selesai dibacakan dan peserta sudah menekan bel, pembacaan soal akan dihentikan dan tim yang menekan bel itu akan dipersilakan menjawab oleh juri, dan jika tim yang menekan bel tidak mampu menjawab soal dengan benar, maka soal akan dibacakan ulang untuk tim lain. Maka untuk babak ini hati-hati sekali, jangan sampai terjadi pemencetan bel yang tidak disengaja. Oke, selanjutnya. Nah, di babak semifinal ini jawaban yang benar itu akan diberikan nilai 10 poin. Untuk tim yang menjawab dengan benar akan ditambahkan 10 poin. Apabila jawaban mereka salah atau tidak terjawab akan ditambahkan nilai 0 atau plus 0. Kemudian apabila terjadi antara 3 tim itu ada 2 tim nih yang memencet bel. Nah, tim yang pertama menjawab itu misalnya sudah dipersilakan oleh juri untuk menjawab, namun mereka menjawab dengan salah. Maka boleh membunyikan bel lagi dan jawab soal tersebut apabila sudah dinilai oleh jurinya. Di babak ini hanya ada 1 pertanyaan bintang dalam 1 putaran. Seperti itu. Bila ada pertanyaan bintang tersebut, maka moderator yang akan beritahukan mengenai pertanyaan bintang itu.
Selanjutnya, dari babak semifinal ini akan diambil 3 tim terbaik yang memperoleh nilai tertinggi, kemudian akan lanjut ke tahap final. Setelah nilai-nilai yang mereka dapat di tahap sebelumnya itu diakumulasikan atau dijumlahkan. Nah, 3 tim dengan nilai tertinggi dan terbaik itu akan lanjut ke babak final. Segala bentuk kecurangan yang dilakukan peserta akan menyebabkan peserta didiskualifikasi. Kemudian keputusan juri itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk mekanisme lomba di babak final, peserta yang dinyatakan lolos pada babak final ini dilakukan penilaian oleh Dewan Juri secara langsung juga, sama seperti babak sebelumnya dengan sistem babak bertingkat. Jadi, peserta yang memencet bel tercepat boleh menjawab setelah memperoleh izin dari juri. Di babak ini, nilai jawaban yang benar untuk setiap soal akan bertambah. Soal pertama itu 10 poin, soal kedua 20 poin, dan seterusnya. Kita bisa melihat lebih detail ada di guidebook mengenai kategori penilaian. Di sana ada tabel di mana apabila diberikan pertanyaan pertama dan menjawab dengan benar akan ditambahkan 10 poin. Bila tersebut menjawab salah maka minus 5 poin. Dan 10 menjadi 5. Kemudian next pertanyaan atau pertanyaan kedua, apabila peserta mampu menjawab dengan benar maka akan ditambahkan nilai sebanyak 20 poin atau plus 20. Namun apabila peserta menjawab pertanyaan tersebut dengan salah maka akan 10 poin dan seterusnya sampai ke pertanyaan 10. Jadi di pertanyaan 10 itu ada plus 100 poin apabila peserta mampu menjawab dengan benar. Namun apabila peserta tidak mampu menjawab dengan benar, maka pertanyaannya akan minus 50 poin. Nah, untuk mekanismenya lagi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jawaban yang salah akan dikenakan pengurangan nilai 5 poin. Untuk soal kedua 10 poin dan seterusnya. Jadi bertingkat seperti itu nilainya. Jika tim pertama menjawab dan jawabannya salah, maka tim lain boleh membunyikan bel dan menjawab soal tersebut. Untuk setiap soal itu diberikan waktu 10 detik untuk menjawab. Kemudian poin yang sudah diakumulasikan sebab akan menentukan tim yang menjadi pemenang. Dari urutan pertama, juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu dari nilai tertinggi pertama, tertinggi kedua, dan tertinggi ketiga. Untuk keputusan juri itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, itulah penjelasan tentang mekanisme lomba. Saya kembalikan ke ke MC. Oke, terima kasih kepada Kak Dwi atas penjelasan mekanisme lombanya. Sebelum diadakan sesi tanya jawab, apakah penjelasannya sudah cukup lengkap dan juga jelas? Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari chat ya, aku jawab kembali. Kalau sudah cukup jelas tentang mekanisme lombanya, apabila teman-teman semua memiliki pertanyaan mengenai mekanisme lomba, boleh banget nih buat raise hand ataupun chat di kolom chat kita untuk apa yang ditanya, supaya tidak ada kebingungan dan kekeliruan untuk kita nantinya. Maaf Kak, izin bertanya. Iya Rama, boleh. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya untuk soal pada
babak kedua dan babak ketiga tersebut apakah berupa soal pilihan ganda masih seperti babak penyisian atau berupa soal estek? Terima kasih. Oke, terima kasih Rama. Jadi Pertanyaannya kami tampung dulu ya. bisa diikuti. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh. Untuk dipersilakan. Izin bertanya Kak, kami masih kurang mengerti mengenai babak semifinal. Apakah akan diambil 3 dengan nilai yang nilainya tinggi atau seperti yang paling bertemu? Terima kasih. Untuk soal di babak semifinal itu dalam bentukannya isi akan lanjut ke babak penyisihan yang mendapatkan nilai tertinggi. Jadi setelah atau setelah LC menjawab pertanyaan yang ada di babak penyisihan itu kan nilainya diakumulasikan dari tim untuk 3 orang tambahkan menjadi tim. Itu akan digunakan ini sampai itu loh ke babak final seperti itu. Artinya Kak masuk ini sebelum jurnal apa babak final itu tentunya dijual kan putaran 2 dan random, putaran 3 juga akan random. Jadi itu akan ambil tim dengan 3 tim dengan nilai tertinggi.
harus akan diduduk sebagai diskusi sesama angkatan. Terima kasih. Ya. Dari nilai ini aku menilai ya tambahkan Soalnya tentu saja ujian ini berjumlah serta ujian soalnya cara gimana kerja sama.
misalnya ada lomba tinggal kayak sekolah lain harga miral sebelum dimulai mereka setiap angka menjadi dalam setiap awal hingga uang, maka anggota pelayan tim diperbolehkan mengikuti jalannya perlombaan dan tim tersebut dinyatakan gugur. 6. Selama perlombaan berlangsung tidak dapat bahan pengganti peserta. 7. Tiap peserta yang tampil tidak diperbolehkan membawa atau alat bantu hitung seperti kalkulator, semboa, dan telepon genggam, kecuali alat tulis seperti pena dan atau pensil. Slide. Panitia tidak menyedia alat tulis apapun sehingga peserta diminta untuk menyiapkan alat tulis sendiri dan barang saling meminjam alat tulis peserta, termasuk antar peserta tim. 9. Apabila peserta membawa catatan atau alat bantu itu, maka tim dari peserta tersebut akan dikomplikasi. 10. Kertas untuk menghitung disediakan oleh panitia. 11. Apabila saat perlombaan akan dimulai namun peserta belum hadir, maka tersebut diberi waktu selama 5 menit dan apabila dalam waktu tersebut peserta masih ada, pastikan maka tim yang bersangkutan dinyatakan gugur. 12. Peserta boleh tempat yang ditentukan oleh panitia. 13. Peserta diperbolehkan dengan didampingi oleh panitia. Ke-14. Peserta tidak diperbolehkan makan dan atau minum keluaran saat perlombaan sedang berlangsung. 15. Peserta dan pendamping haruskan menjaga kebersihan dan ketertiban saat berlangsung di dalam ruangan maupun di lomba. 16. Peserta dilarang meminta atau menerima jawaban dari pihak apapun selama perlombaan berlangsung. 17. Keputusan juri dalam dapat diganggu gugat. 18. Hal yang belum jelas bertentu dapat ditanya kepada acara teknik ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya kembalikan ke terima kasih kepada penyampaian tadi. Ada yang menarik tertiba untuk KSN pun pertanyaan di komen ini untuk dibuka di ya Ini tetap dianeka lomba di penunjuk PT dan pengalaman mulai jam 4 penjelasan aplikasi. Oke, baik, Bu. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Bu. Mengenai tempat pelaksanaan lomba cerdas cermat itu kita adakan di untuk itu di gedung auditorium Universitas Sriwijaya Kampus
Ya, untuk banyak ya lahan di student center adalah nah untuk itu itu jam peserta sudah harus ada di kampus ini lagi lokasi. Namun untuk mulainya lomba di jam 10 Bu. Untuk pembukaannya dari jam 8, untuk acara lainnya dari jam 10. Itu Bu. Iya, setelah dijelas mengenai ini akan kita bahas juga mengenai rundown acara kita nanti. Terima kasih Kak Dwi. Bapak Ibu, apakah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Berarti Unsri Malaya ya, bukan Unsri Bukit ya? Iya, betul sekali. Apakah ada yang bertanya? Maaf Kak, izin bertanya. Iya, dipersilakan. Dalam tadi istilah pendamping. Nah, ketika kita ngomong apa wajib, selain itu didamping oleh guru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya untuk guru tentunya setiap pendamping ke usia seperti itu. Tujuan kami untuk guru itu sebenarnya ketika memaksanakan di musik video. Bagaimana Pak kunjungnya? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mereka ada yang
kepada Senanjaya dan SMA Negeri 6 Lembang. Itu karena tim satu pendamping karena mungkin kami sesuai arahannya Kak, karena dari sekolah berinstruksi seperti itu. Maksudnya apa? Soal saya izin jawab itu soalnya adalah bagaimana tim pendamping Kak, karena seperti itu Kak. Nah, kalau misalnya setiap tim itu dari sekolah kalian nih ada 3 tim, namun di pihak sekolah hanya mengatur pendamping, itu asal dari sekolah yang sama tim yang dipimpin oleh dibolehkan. Terima kasih Pak ini untuk SMA Senamajaya, apa sudah jelas atas libatnya dari selanjutnya kita akan menyampaikan dari acara sendiri yang akan kembali kepada operator untuk acara ini dipersembahkan. Kita lihat di lapangan itu pertama oleh seluruh panitia peserta atau perwakilan dari pikir rumah dan ini mohon maaf sebelumnya ada kesalahan tentang kegiatannya. Mungkin sebentar ya teman-teman. Sehingga di peserta saya ada dalam kegiatan tersebut. Semua sambutan peserta di sana ada perannya. Saya bacakan mulai dari jam 9 sampai 9.40 itu persiapan pembukaan dan pemberitahuan juara lomba. Kemudian yang kedua jam 9.40 sampai jam 10 pembacaan tataran dan mekanisme tahap penyisihan. Ketiga dari jam 10 sampai jam 10.40 pelaksanaan pembacaan penyisihan. Yang keempat jam 10.40 sampai 11.00 penyisihan. Yang kelima 11.00 sampai 11.20 pengumuman hasil penyisihan. Yang keenam 11.40 sampai 13.00 isi soma dan persiapan tahap semifinal. Yang ketujuh 13.00 sampai 13.10 pembacaan mekanisme untuk tahap semifinal.
final tersebut. Kemudian yang ke-8 dari jam 13.10 sampai 14.00 pelaksanaan tahap semifinal. Yang ke-11 dari jam 14.00 sampai 14.10 pengukuhan babak final. Yang ke-10 dari jam 14.10 sampai 14.20 persiapan babak final LCC. Yang ke-11 dari jam 14.20 sampai 14.25 pembacaan mekanisme lomba. Yang ke-12 dari jam 14.25 sampai 15.00 tahap final LCC. Yang ke-13 dari jam 15.00 sampai 15.10 penilaian hasil tahap final. Yang kedua dari jam 15.00 sampai jam 50 itu ada yang bingung mengenai pengumuman untuk jual lomba. Daerah dan pemilihan pemenang dari lomba. Yang sudah mengatakan tentang round dan kegiatan lomba sertifikat. Mungkin kepada teman-teman apakah ada pertanyaan mengenai apabila ada pertanyaan kirimkan pertanyaan di chat Zoom ini ya guys.